Bab 89. 3 bulan telah berlalu dan Jeffrey menjalani perawatan di rumah. Jeffrey akan menjalani operasi sekitar 1 bulan lagi. Sementara itu, ia akan dirawat di rumah. Setiap 2 minggu sekali Jeffrey akan melakukan pemeriksaan rutin untuk melihat kesiapan mental dan fisiknya untuk menjalani operasi. Melihat kegigihan Jeffian yang tetap ingin bercerai dari Eve membuat Tobey kesal bukan main. Satu persatu proyek Jeffian Tobey gagalkan. Tak peduli kalau ia harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, tapi yang terpenting ia bisa menekan Jeffian agar mau membatalkan rencana perceraiannya. Brengsek! Amuk Tobey sambil melemparkan barang-barang di atas mejanya. Tobey kesal bukan main sebab sudah 3 bulan berlalu dan sudah berbagai cara yang Tobey tempuh, tapi Jeffian tetap saja kuku ingin bercerai. Eve berkali-kali mendatangi Jeffian untuk membujuk laki-laki itu agar membatalkan perceraian, tapi Jeffian seperti tak tersentuh sama sekali. Eve juga tidak bisa meluluhkan Jeffrey. Jangankan meluluhkan, mendekatinya saja Eve sulit. Kalaupun berhasil, justru Jeffrey yang menolak kedatangannya. Raul, siapkan berkas-berkas perjanjianku dengan Jeffian waktu itu. Sepertinya harus aku sendiri yang turun tangan untuk menghentikannya. Aku yakin, setelah berkali-kali mengalami kegagalan proyek, ia pasti tidak memiliki banyak dana lagi untuk membayar penalti karena sudah berencana menceraikan Eve. Aku yakin, dengan ini ia akan menyerah dan membatalkan niatnya itu, ucap Tobey penuh keyakinan. Sementara itu, di perusahaannya, Jeffian sedang menunggu laporan seseorang. Bagaimana? Ada sesuatu yang mencurigakan? Tanya Jeffian pada orang suruhannya. Orang itu Jeffian perintahkan mengikuti Eve kemanapun ia pergi. Ia harap dengan begitu, ia memiliki celah untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dimanfaatkannya untuk mempermudah perceraiannya. Kegiatan Nona Eve seperti biasa, Tuan. Tak ada yang mencurigakan. Ia hanya pergi berjalan-jalan, kumpul-kumpul dan menginap di hotel dengan teman-temannya seperti biasa, ujar orang suruhan Jeffian seraya menyerahkan berlembar-lembar foto kegiatan yang Eve lakukan di luar sana. Jeffian menghela nafas panjang. Setelah 3 bulan menyuruh orang untuk membuntuti Eve, tak ada satupun hal yang aneh. Selama berbulan-bulan kegiatannya itu-itu saja. Jeffian yang melihat foto-foto itu sampai mendengus. Apa tak ada kegiatan lain yang lebih baik, pikirnya. Hanya bersenang-senang dan menghamburkan uang. Kegiatan yang tidak bermanfaat sama sekali. Jeffian memerhatikan foto-foto itu secara seksama. Ia lebih sering bepergian dengan temannya yang bernama Linda. Tak ada interaksi yang berlebihan. Namun, Jeffian sekali lagi memperhatikan foto-foto tersebut. Kemudian ia membuka laci meja kerjanya dan memperhatikan keseluruhan foto-foto tersebut. Eve memang kerap berkumpul dan bepergian dengan teman-teman perempuannya. Tak ada satupun laki-laki yang tampak berinteraksi dengan mereka. Namun ada satu hal yang ganjal di mata Jeffian. Dari keseluruhan teman-temannya, Eve lebih dekat dengan Linda. Meskipun interaksi mereka biasa saja. Tapi setiap bepergian, mereka akan menginap di satu kamar yang sama. Ini, apa Eve selalu satu kamar dengan temannya ini? Tanya Jeffian seraya menyodorkan foto Eve dan Linda yang masuk ke kamar hotel. Benar Tuan. Bahkan teman-temannya yang lain pun menginap satu kamar dengan teman perempuannya yang lain. Apakah mereka tak pernah tampak dekat dengan seorang laki-laki? Orang itu menggeleng, tidak, Tuan. Mata Jeffian memicing. Tak ada interaksi yang aneh, tapi... Bola mata Jeffian melebar. Jeffian lantas menjejerkan foto-foto Eve dan Linda. Tapi kini Jeffian fokus ke sorot mata keduanya. Keduanya tampak seperti saling mencintai satu sama lain. Mata Jeffian kian membulat. Ia meraup wajahnya kasar. Jangan-jangan. Ada apa Tuan? Tanya orang tersebut yang bingung saat melihat ekspresi Jeffian yang tampak bergidik. Setiap bepergian, Eve dan Linda selalu satu kamar, right? Benar, Tuan. Sekarang di mana mereka? Mereka ada di Hotel XX di kota XY. Jeffian mengangguk. Kemudian ia mengatakan tentang kecurigaannya. Mata orang suruhan Jeffian pun membeliak. Ia pun ikut memperhatikan keseluruhan foto-foto tersebut.
Ia pun akhirnya mulai berpikir ke arah sana. Bisa jadikan. Jevian lantas memerintahkan orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Orang suruhan Jevian pun menurut. Setelahnya, ia pun pamit undur diri untuk segera mengatur segala sesuatu untuk melancarkan rencana Jevian. Ia harap, kecurigaan Jevian memang benar. Dengan begitu, pekerjaannya akan segera selesai. Meskipun ia sebenarnya merasa malu sebab tidak bisa memecahkan masalah bosnya. Justru bosnya sendiri yang menarik kesimpulan itu. Jevian sedang melajukan mobilnya kembali kantor. Saat di perjalanan, tiba-tiba matanya memicing saat melihat sosok yang belum lama dikenalnya. Selin. Gumam Jevian saat melihat Roselyn berjalan di trotoar dengan sebuah tas ransel di pundaknya. Sesekali ia menyeka keringatnya yang bercucuran karena cuaca yang begitu terik. Jevian pun segera memutar balik mobilnya kemudian menepi tepat di depan halte yang jaraknya beberapa langkah dari posisi Roselyn. Roselyn mendudukkan bokongnya di bangku halte. Kemudian ia mengeluarkan botol air minum miliknya dan membukanya lalu menenggaknya. Jevian menurunkan kaca mobilnya kemudian memanggil Roselyn membuat gadis yang sedang termenung itu seketika menoleh. Selin, panggil Jevian. Roselyn yang sudah familiar dengan suara dan panggilan Jevian pun menoleh ke arah sumber suara. Tuan Jevian, ujarnya. Kemudian ia melihat Jevian melambaikan tangannya agar ia mendekat. Roselyn pun gegas mendekat sambil mencangklong ranselnya di pundak kanan. Ada apa tuan? Tanya Roselyn heran. Lalu Jevian membuka pintu mobilnya dan meminta Roselyn masuk. Masuklah. Titahnya. Hah. Masuk. Titahnya datar. Roselyn pun gegas masuk dan duduk di bangku samping Jevian. Setelahnya, Jevian memintanya memasang seat belt. Anda mau membawa saya kemana, tuan? Tanya Roselyn bingung saat Jevian sudah menjalankan mobilnya. Ke kafe sebentar. Aku haus. Roselyn sebenarnya bingung sebab kenapa Jevian harus mengajaknya ke sana. Namun Roselyn memilih bungkam hingga akhirnya mereka pun tiba di kafe dengan nuansa Eropa klasik. Suara denting piano mengalun merdu menyambut kedatangan mereka membuat Roselyn merasa nyaman. Jevian membawa Roselyn duduk di salah satu meja yang posisinya mengarah ke taman samping kafe. Setelahnya, seorang pelayan datang dan Jevian pun mulai menyebutkan pesanannya dan juga Roselyn. Saat pelayan itu pergi, Roselyn pun kembali membuka suara. Tuan, sebenarnya apa tujuan Anda membawa saya kemari? Kau dari mana? Saya sudah ke rumah sakit beberapa kali, kenapa kau tidak ada di sana? Saya sudah tidak bekerja di sana, jawab Roselyn acuh tak acuh. Seolah ia tidak begitu terganggu dengan apa yang terjadi. Kenapa? Tiba-tiba Jevian menebak alasan Roselyn tidak bekerja lagi. Apa karena, Roselyn pun membenarkan tanpa ingin menutupinya. Seperti yang tuan duga. Jevian mendengkus. Seperti itulah sifat asli Eve. Sama seperti ayahnya, suka melakukan sesuatu sesuka hatinya dan semena-mena. Seolah mereka akan selalu berada di atas jadi mereka bisa menginjak-injak orang lain sesuka hati mereka. Maaf, ini pasti karena kejadian tempo hari kan? Tak masalah. Semua sudah berlalu. Memang, tapi akibatnya kau kehilangan pekerjaan. Pekerjaan masih bisa dicari, tapi harga diri tak boleh diinjak-injak. Jevian membenarkan. Ia salut dengan jalan pikiran Roselyn. Ia juga seolah tidak begitu masalah dengan apa yang Eve lakukan. Lalu sekarang kau bekerja di mana? Tanya Jevian lagi setelah sebelumnya pelayan meletakkan pesanan mereka. Roselyn menggeleng. Masih mencari. Ini sudah 3 bulan dan kau belum mendapatkan pekerjaan lagi. Ya, jawab Roselyn santai. Jevian menghela nafas panjang. Ia tidak menyangka efek menolong anaknya tempo hari harus membuat Roselyn bernasib seperti ini. Begini saja, bagaimana kalau kau bekerja denganku? Tawar Jevian akhirnya. Sebagai? Tanya Roselyn setelah menyesap cappuccino-nya. Menjaga Jeffrey. Maksud Anda sebagai nani? Benar. Bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya Jeffrey sudah memiliki nani. Tapi Laura sebulan lagi akan kembali ke negara asalnya untuk menikah jadi bagaimana? Kau bersedia? Imbuh Jevian.
Rosalind tampak menimbang. Kau bisa tinggal di rumahku jadi bisa memudahkan kau menjaga Jeffrey saat aku tak ada. Mendengar ia akan mendapatkan tempat tinggal gratis, membuat Rosalind refleks mengangguk setuju. Bukankah itu artinya ia bisa menghemat pengeluarannya? Oke. Deal. Jevian mengulurkan tangannya. Deal, jawab Rosalind pasti. Hari ini Rosalind sudah mulai bekerja di kediaman Jevian. Melihat kedatangan Rosalind di rumahnya, Jeffrey pun tersenyum lebar. Auntie Celine. Gumamnya dengan mata berbinar. Kenapa Auntie ada di sini? Lalu Jeffrey melirik ke arah sebuah koper berukuran lumayan besar yang digeret Rosalind ke dalam rumah. Dahinya berkerut, hingga interupsi Jevian membuatnya akhirnya tahu tujuan kedatangan Rosalind. Mulai sekarang Auntie Celine akan bekerja di sini sebagai nanimu. Kau tahu kan, Auntie Laura tidak lama lagi akan pulang ke negaranya jadi kau membutuhkan nani baru untuk menemani dan menjagamu. Bagaimana? Jeffrey setuju. Jevian lupa, seharusnya ia bertanya ini sebelum menawarkan pekerjaan itu pada Rosalind. Namun saat itu ia tidak memiliki ide lain untuk membantu sekaligus menebus kesalahannya pada Rosalind. Apalagi dapat ia lihat, Rosalind merupakan sosok yang kuat dan tidak mudah diintimidasi. Sangat cocok untuk menjaga Jeffrey dari rencana-rencana busuk Tobey dan Eve yang bisa kapan saja mereka lancarkan. Jeffrey menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Mengingat bagaimana Rosalind menjaga dan membelanya tempo hari membuat Jeffrey pun jadi menyukai sosok Rosalind. Dengan cepat, Jeffrey mengangguk setuju. Jeff setuju, Dad. Auntie Celine baik dan hebat, Jeff suka, ujarnya apalagi saat mengingat bagaimana Rosalind mencengkeram tangan sang momi yang hendak menghentikannya dan memelintirnya. Jevian pun bernafas dengan lega. Akhirnya, ia tidak perlu pusing-pusing lagi mencari calon nani pengganti Laura. Apalagi zaman sekarang susah mencari seseorang yang benar-benar dapat dipercaya. Terlebih ada Tobey dan Eve yang bisa melakukan apapun untuk menghentikan niatnya bercerai. Ia harap Rosalind benar-benar bisa dipercaya. Apalagi baginya kini Jeffrey adalah prioritasnya. Kesehatan, keamanan, dan keselamatan Jeffrey adalah yang utama. Wah, Jeffrey suka menggambar, Tanya Rosalind seraya meletakkan segelas susu coklat yang dicampur es batu untuk Jeffrey. Di siang yang terik ini memang sangat nikmat menyantap maupun meminum sesuatu yang dingin. Menurut Laura, Jeffrey menyukai susu coklat jadi ia membuatkan susu coklat diberi es batu untuk menemani Jeffrey yang sedang menggambar. Iya Auntie, Jeff suka menggambar, jawab Jeffrey antusias. Hebat. Kupu-kupunya cantik sekali. Persis asli, puji Rosalind membuat Jeffrey tersenyum lebar. Auntie bisa menggambar. Rosalind terkekeh, bisa. Tapi hanya gambar orang lidi, jawabnya sambil tergelak. Orang lidi. Beo Jeffrey yang tidak pernah mendengar nama itu. Rosalind menggaruk tengkuknya sambil terkekeh, Jeff tidak tahu, ya. Orang lidi itu ada di cerita kartun dari negeri nan jauh di sana. Oh ya. Tapi kok Jeff tidak pernah mendengarnya ya? Beo Jeffrey. Bisa Auntie gambarkan? Pinta Jeffrey memelas. Rosalind tersenyum kikuk. Tapi tak pelak ia menuruti keinginan Jeffrey. Setelah gambar itu selesai, Rosalind pun menunjukkannya pada Jeffrey. Mata Jeffrey sontak membulat. Lalu sepersekian detik kemudian ia pun tertawa terbahak-bahak. Rosalind pun ikut tertawa. Ia merasa geli sendiri dengan hasil gambarnya. Auntie serius cuma bisa gambar ini. Auntie pasti hanya bercanda, iya kan? Auntie serius. Auntie itu paling tidak bisa dalam urusan menggambar. Tapi kalau urusan pelajaran apalagi matematika, Auntie pasti jagonya. Wah, Auntie hebat. Berarti kalau Jeff sudah masuk elementary school, Jeff bisa minta ajarin Auntie saat belajar, seru Jeffrey girang. No problem. Sekarang, minum dulu ya susu coklatnya. Jeff pasti haus setelah menggambar dan tertawa barusan, ujar Rosalind seraya menyodorkan segelas es susu coklat padanya. Jeffrey pun menerima dengan antusias. Jeffrey meminum es susu coklatnya dengan bersemangat. Semua interaksi antara Jeffrey dan Rosalind tak luput dari sepasang mata yang sejak tadi memperhatikan mereka.
Tak lupa ia memotret kebersamaan Jeffrey dan Rosalind kemudian mengirimkan fotonya kepada seseorang yang sudah sejak tadi menunggu kabar darinya.